Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ada di televisi ya. Pembahasan tentang Candi Borobudur. Oke, saya harap kalian sudah lihat. Kalau belum, yang sudah upload banyak, dilihat saja ya. Kurang lebih seperti ini tadi materi untuk SMA ya, Candi Borobudur ya. Cara Bedor dijelaskan, ada kurang lebih ada 4 kali dibongkar sudah. Yang terakhir gara-gara dibom karena teroris ya. Sangat disayangkan itu. Terus terakhir ini juga sempat ada gempa ya. Gempa itu perlu diperbaiki lagi juga di Jawa Tengah kan, baru-baru ini ada gempa. Kemudian narasumber kita adalah seorang profesor ya. Profesor siapa ini? Mundar Cito, Profesor Mundar Cito. Ya. Borobudur ini dibangun kurang lebih tahun 804. Informasi ini didapatkan dari Prasasti Karangtengah. Ya. Oke. Waktu itu yang membangun adalah Raja Samaratungga dan lama sekali bangunannya, selesai saat kepemimpinan anaknya yaitu Ratu Diah Pramudiawardhani ya. Nah, ini adalah Candi Borobudur. Waktu pertama kali ditemukan oleh orang bule yang menemukan, orang luar, saya lupa namanya ya. Yang jelas yang mempublikasikan, memperkenalkan kepada dunia adalah ya penjajah yang menjajah kita ya. Ini adalah bentuk desain Borobudur ya, sesuai dengan namanya. Boro sendiri adalah artinya candi, budur itu di puncak bukit, bisa diartikan gitu ya, atau di atas budur itu. Kalau Boro bisa komplek candi atau tempat pemujaan atau pemukiman seperti itu. Kemudian ya ini adalah proses pemugarannya. Dulu waktu dipugar ini, waktu pemugaran yang pertama, rekonstruksi ya, lebih cocok dengan rekonstruksi pertama, batu-batu ini sudah tersebar ya. Jadi batu-batu ini sudah dipakai sama warga, dipakai lumpang, dipakai tangga, dipakai macam-macam, itu dibeli sama pemerintah ya. Terus disusun lagi karena memang itu seperti puzzle gitu, berpasang-pasangan, bentuk sebuah relief ya. Nah, relief ini ada pada tingkatan paling bawah, yaitu di Kamadhatu. Ya, ini adalah para pekerja. Tapi kalau tidak ada pasangannya ya dibiarkan, ada yang tanpa kepala gitu. Tapi kalau kepalanya putus bisa disambungkan lagi. Mereka orang-orang profesional di bidang perajin batu ya. Terus di lingkungannya juga ada masyarakat setempat yang mendiami di situ, juga dikasih penyuluhan ya, dikasih penjelasan bahwa ini sudah merupakan warisan budaya yang sudah tercatat di UNESCO. Jadi pembangunan hotel, pembangunan infrastruktur yang lain itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pemandangan ya. Jadi tetap kemegahan Borobudur tetap bisa dinikmati. Nah, ini adalah siswa-siswa yang sedang mempelajari dan mereka dari wawancaranya menyatakan bangga ya. Sama Pak Ali juga bangga dengan ini, bahkan boleh pun diwawancara dan mereka sangat takjub dengan Borobudur ya. Jadi terus mancanegara. Oke, dan sampai sekarang perawatan itu tetap dilakukan karena itu adalah bagian dari tanggung jawab setelah suatu situs bersejarah tercatat di UNESCO. Jadi harus ada proses perawatan yang tercatat dan dilaporkan. Oke. Ya, beliau ini juga salah satu profesor ya, Profesor IR Windu Nuryanti ya, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Oke. Ini adalah pertanyaannya ya, langsung saja kita bahas pertanyaannya.
Mengapa UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai warisan dunia pada tahun 1991? Sebelum menjawab pertanyaan ini kita harus tahu apa dulu kriteria, ya. Yang jelas ditetapkan karena telah memenuhi kriteria. Ya, karena telah memenuhi kriteria. Apa kriterianya? Tadi sempat saya siapkan, sempat browsing. Ini adalah kriterianya. Dalam bahasa aslinya seperti ini: to represent a masterpiece of human creative genius, untuk merepresentasikan ya kejeniusan atau kekreatifan manusia. Nah, ini tadi sudah saya coba pakai Google Translate ya. Ya memang mungkin tidak pas-pas banget kata-katanya, tapi ternyata Google Translate juga enak juga ya, jadi langsung saja versi bahasa Indonesianya: mewakili karya jenius kreatif manusia, ya, menunjukkan pertukaran nilai-nilai yang penting dalam rentang waktu dan dalam wilayah budaya dunia, tentang perkembangan arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan kota dan desain lanskap, ya. Terus memberikan kesaksian unik atau paling tidak luar biasa untuk tradisi budaya atau peradaban hidup yang telah hilang. Nah, ini. Terus yang keempat, menjadi contoh luar biasa dari jenis bangunan arsitektur yang ensemble teknologi atau ensemble itu menunjukkan ya, ini enggak diartikan malah ya. Yang menunjukkan teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia. Ya, jadi contoh luar biasa jenis bangunan arsitektur yang melibatkan teknologi gitu ya. Untuk menjadi contoh luar biasa dari pemukiman rumah tradisional, penggunaan lahan atau penggunaan laut yang ini enggak ya. Kriteria ini rasanya tidak sesuai dengan Borobudur. Ya. Dikaitkan langsung dengan atau nyata dengan peristiwa atau tradisi hidup, dengan gagasan atau dengan kepercayaan atau karya seni ya sastra yang memiliki makna universal, sebaiknya digunakan bersama dengan kriteria lain. Jadi ini adalah kriteria. Dan apa yang kita lihat dari Borobudur? Yang pertama yang jelas itu adalah memenuhi kriteria apa saja? Kejeniusan ya, kejeniusan outstanding ya, dia memiliki nilai yang luar biasa. Kita boleh bilang adalah karya agung leluhur kita ya, merupakan karya agung yang monumental. Karya agung itu dalam hal apa? Ukuran. Borobudur merupakan candi Hindu terbesar di dunia ya, candi Buddha kok Hindu ya, Buddha terbesar di dunia. Ya, karya agung yang ini monumental ya, terus ada nilai spiritualnya juga. Ya, dari nilai spiritual ya. Dari nilai spiritual, jadi bangunan itu didesain sedemikian rupa, terdiri dari 3 tahap ya. Jadi saya sempat mengikuti videonya. Ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama ada arupa datu. Jadi tahapan yang penuh relief ya, penuh relief. Ya, relief ini bisa menjadi rujukan ya, rujukan kondisi sosial budaya waktu candi dibangun, rujukan kondisi sosial budaya saat candi dibangun. Ya, kalau kalian lihat buku SD ada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, lagu itu ada ilustrasi perahu ya, ada ilustrasi perahu yang ternyata ilustrasi perahu itu ada di relief Candi Borobudur ya. Ilustrasi perahu yang kalian lihat di buku Nenek Moyang Seorang Pelaut ya, itu ada di relief Candi Borobudur di Rupadatu, bukan Arupadatu ya, di Rupadatu. Kok Rupadatu? Di Kamadatu, maaf, kebalik saya. Di sini Kamadatu.
ya di Kamadhatu. Di Kamadhatu. Terus di situ ada Kamadhatu. Pak Ali pernah datang sendiri ke Candi Borobudur karena tempatnya nggak terlalu jauh ya, Pak Ali Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan saya lihat sendiri memang ada gambar perahu ini, terus ada gambar orang berburu. Intinya kehidupan zaman dulu, serta mungkin cerita-cerita kerajaan waktu itu perang. Di situ sudah ada tombak, sudah pakai tameng. Artinya di tahun itu kerajaan di Nusantara sudah memiliki armada tempur yang besar, ya. Dan bukan hanya darat, juga maritim, ya. Terus yang pertama Kamadhatu, terus yang kedua Rupadatu, ya, Rupadatu. Terus yang terakhir adalah Arupadatu. Ini adalah tahap-tahap dalam secara spiritual di agama Buddha, benar ya, Buddha ya. Ya, kalau Kamadhatu itu masih dikendalikan nafsu, ya, nafsu amarah, nafsu cinta, nafsu lain-lain ya, nafsu makan mungkin juga ya. Di situ saya lihat relief-reliefnya masih seperti itu. Di Rupadatu ini kalau dari penjelasan dari narasumber itu sudah tidak terikat dengan kehidupan duniawi, tapi masih Rupadatu, masih melihat bentuk. Ya, kalau Arupadatu sudah tidak melihat bentuk lagi, tapi lebih pada spiritualnya. Jadi masih terikat raga lah ini intinya ya. Rupadatu masih terikat raga. Kata kuncinya seperti itu. Terikat raga. Kalau Arupadatu ini sudah enggak terikat raga lagi. Kalau enggak salah itu istilahnya moksa ya. Itu konsep agama Buddha. Oke, jadi di situ tadi saya mencatat ada banyak sekali unsur spiritual, terus arsitektur. Ya, kalau dari kriteria di sini, kriteria yang ada di sini adalah dia juga ini tentang perkembangan arsitektur dan teknologi. Teknologi dan arsitektur untuk membuat Candi Borobudur tidak main-main ya, dari ukurannya, dari ketepatannya ya. Jadi proyek sebesar itu tidak mungkin dilakukan dengan peradaban yang tidak tinggi ya. Itulah mengapa UNESCO itu akhirnya mencatat Borobudur sebagai warisan budaya dunia karena mewakili kriteria yang dimiliki ya. Filosofinya tinggi ya, spiritual, filosofi, arsitektur ya, intinya merupakan seni yang monumental. Jadi ada paling tidak dua hal ini, dua poin ini yang bisa kita catat. Kemudian bagaimana upaya yang dilakukan agar status Candi Borobudur tetap baik menurut UNESCO? Tentu saja kita merawatnya. Jadi sudah ada SOP, standar prosedur ya, standard of prosedur dari merawat sesuai SOP dari UNESCO. Standar prosedur dari UNESCO. Jadi kita harus melaporkan proses itu ke UNESCO secara berkala. Ya, nah selain kita bekerja sesuai dengan standar yang diberikan UNESCO, tentu saja kita harus melibatkan masyarakat sekitar, ya, untuk melestarikan ya. Dan Borobudur ini karena merupakan ikon internasional ya, tentu saja dampak ekonominya juga besar bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar tidak hanya mengeksploitasi kemegahan Borobudur saja, harus menjaga kebersihannya, mematuhi peraturan yang ada ya, mematuhi tata tertib berjualan ya.
tata tertib bisa niaga, pembangunan. Jadi kalau membangun hotel, membangun gedung-gedung di sekitar Candi Borobudur harus izin. Jangan sampai itu mengganggu landscape-nya, jangan sampai mengganggu view-nya. Ya. Kalau sampai mengganggu padahal itu adalah tempat untuk wisata, jadi bikin rungsep nanti kan gitu. Oke, memelihara, mematuhi, merawat sesuai dengan standar dan ini sudah cukup rasanya. Ya. Terus pertanyaan yang terakhir, sebagai bangsa Indonesia, apakah kamu bangga dengan Candi Borobudur? Jelas. Ya, saya sebagai bangsa Indonesia, kalau saya pribadi saya bangga. Saya sangat bangga malah ya, bangga dengan Candi Borobudur. Karena menjadi bukti tingginya peradaban Indonesia. Ya, ini menjadi bukti tingginya peradaban bangsa Indonesia. Ya, jadi bangsa Indonesia itu mungkin Indonesia lahirnya tahun 45, ya. Negara Indonesianya itu, kalau bangsa Indonesianya ya, kita sebagai orang Indonesia ya, itu memiliki peradaban yang sangat tinggi dan luhur sejak dulu ya. Jadi kita memiliki Pancasila itu sendiri sejak zaman dibangunnya Candi Borobudur, mungkin semangat Pancasilanya sudah ada. Jadi semangat nilai-nilai spiritual ya, petuah-petuah, ajaran-ajaran. Nah, ini sebagai tonggaknya itu adalah ya bangunan-bangunan zaman dulu, termasuk Candi Borobudur. Artinya kalau bisa membangun candi semegah Borobudur, artinya kebudayaan kita ya itu juga pasti tinggi. Kebudayaan kita termasuk intelektual ya, pasti tidak mungkin membangun Borobudur tanpa adanya kemampuan matematika, bahasa. Ya, di situ juga ada peninggalan-peninggalan di relief-reliefnya kita lihat ada perahu besar juga, berarti kita sistem navigasi. Jadi tidak mungkin perahu sebesar itu mengarungi lautan tanpa adanya ilmu tentang navigasi ya di laut. Tidak mungkin. Artinya kita memang bangsa besar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.